Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih di tengah-tengah situasi yang sulit yang kami alami. Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Sore hari ini hamba berdoa buat seluruh jemaat yang mendengar siaran langsung ini Tuhan. Baik jemaat di Pati, jemaat di Magetan, jemaat di Jogorogo, jemaat di Semo, jemaat di Caruban, jemaat di Malang, di Makassar, di mana saja Tuhan. Umat-umat-Mu mendengar siaran ini. Hamba berdoa, biarlah hari ini Tuhan berikan roh wahyu dan hikmat buat kami. Supaya kami mengerti dan menerima firman-Mu. Terlebih tolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu. Biar nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Hamba sudah berdoa, ucap syukur. Siapkan hati kami untuk kami mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya berkata, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin menyapa dulu. Shalom buat jemaat di Pati. Shalom buat jemaat di Magetan. Shalom buat jemaat di Jogorogo. Shalom buat jemaat di Semo. Shalom buat jemaat di Caruban. Shalom buat jemaat di Malang. Shalom buat Makassar yang mengikuti juga siaran ini. Saya juga menyampaikan shalom buat Pak Ade yang ikut juga siaran ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan shalom buat istrinya Mas Dwi yang ada di Taiwan, yang mendengar juga siaran hari ini. Ya, selamat sore, biar saudara semua ada dalam anugerah Tuhan, perlindungan kuasa darah Tuhan. Karena kita percaya darah Yesus berkuasa. Yesus sudah mati di kayu salib buat saya dan buat saudara semua. Sehingga percayalah, anugerah Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengalami kemenangan dan terobosan di dalam Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dimulai dari ayat 24 sampai pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya ulangi, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dimulai dari ayat yang ke-24 sampai nanti 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 dalam perikop yang berjudul tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan baca dulu ayat 24. Ini mengawali kisah kenapa saya dan saudara harus mengalami kemenangan, harus mengalami terobosan. Di tengah-tengah situasi apapun juga, anak Tuhan tidak boleh menyerah. Saya dan saudara tidak boleh menyerah. Kita punya Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa. Nah saya akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Nah Alkitab berkata, inilah awal dari kisah segala-galanya, bagaimana ditulis oleh Alkitab. Raja Ben-Hadad mengepung Samaria. Nah dikepung Bapak Ibu kota Samaria, ditutup, diisolasi. Ini yang lagi rame hari-hari ini sebuah kata, lockdown ya. Nah orang mulai bingung bagaimana kalau nanti satu kota di lockdown, satu negara di lockdown. Nah Samaria juga satu saat dikepung. Sehingga yang dari luar tidak bisa masuk, yang dari dalam tidak bisa keluar Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah akibat Samaria dikepung, efeknya itu luar biasa. Tentu di mana ada pengepungan, semua distribusi barang dari dalam maupun keluar tidak bisa masuk. Dan imbasnya Bapak Ibu Saudara sekalian,
Imbasnya adalah kesulitan ekonomi terjadi. Semua mahal. Bala kelaparan terjadi dalam konteks pada waktu itu. Nah, masalah datang menguasai sebuah kota. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, akibat ekonomi sulit, Alkitab berkata begini, ayat yang ke-25. Ya, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-25 berkata, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Betapa ekonomi jadi meningkat luar biasa, barang-barang jadi mahal luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saking beratnya kelaparan ini, kalau saudara membaca di ayat berikutnya, contohnya ayat 28 dan 29, ayat 28 dan 29 itu saking dahsyatnya kelaparan, Alkitab berkata ada 2 orang ibu, ya, yang dua-duanya punya anak laki-laki dan mereka saling berjanji satu dengan lain dan berkata begini, hari ini aku potong anakku laki-laki, besok anakmu ya dipotong. Maka ibu yang satu yang taat kepada perjanjian ini, dipotonglah anaknya, dimakan anaknya karena begitu hebatnya kelaparan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah satu anak dipotong, nah ketika ibu yang lain bertanya kepada ibu yang satu, sekarang sudah bagianmu, anakmu harus dipotong karena anakku sudah. Sekarang kita butuh makan dan lain sebagainya. Tapi Alkitab berkata, ibu yang satu ini mengingkari perjanjiannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ibu yang sudah memotong anaknya yang begitu marah, kesel dan lain sebagainya. Sehingga dia mengadukan halnya kepada raja. Raja juga berkata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, nah melihat peristiwa-peristiwa ini, kalau kita membaca dari pasal 6 sampai pasal yang ke-7, ada beberapa tokoh yang bisa kita pelajari. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti hari ini, situasi sekarang pun mulai mirip-mirip sama. Orang mulai panik ya, mulai timbun barang untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, satu saat di Pati diceritakan ada sebuah toko, orang saking ributnya berantem demi satu barang. Ya, orang panik beli barang dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi semuanya mengarah kepada kepentingan sendiri. Nah, hari ini Saudara, kalau saya memperhatikan dalam semua kisah ini, minimal ada 4 tokoh yang kita mesti pelajari di pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Yang pertama adalah tokoh seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa. Nah, kalau kita perhatikan Elisa nih, hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menyampaikan pesan Tuhan. Dan jelas pesan yang disampaikan itu betul-betul pesan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah situasi seperti ini, bagaimana sang nabi hamba Tuhan ini menyampaikan pesan Tuhan. Nah, bagaimana pesan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elisa? Itu tertulis dalam pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Pasal 7 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Hamba Tuhan Elisa menyampaikan pesan Tuhan. Dia berkata, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi Elisa sang hamba Tuhan berkata, di tengah-tengah kesulitan yang besar, dia berkata, besok Tuhan akan berkarya. Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya. Semua yang tadinya serba mahal akan murah, akan ada terobosan, akan ada kemenangan. Sehingga umat Allah yang ada di Samaria bisa bersuka cita. Ini tokoh yang pertama, Elisa. Ya, dia seorang hamba Tuhan
yang hidupnya sederhana, menyampaikan pesan Tuhan, hidupnya benar dan lain sebagainya. Nah, tokoh yang kedua yang kita lihat adalah Raja Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Israel ini di tengah-tengah situasi yang demikian, hidupnya ini selalu menyalahkan Tuhan. Selalu menyalahkan Tuhan. Nah, dalam situasi seperti ini, sekali lagi saya ulangi, Raja Israel justru menyalahkan Tuhan. Mari kita melihat di ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-33 di pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat 31 dan 33. Ayat 31, firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safan di atas tubuhnya hari ini. Si Raja Israel ini, dia mulai menyalahkan si hamba Tuhan. Menyalahkan hamba Tuhan Elisa. Makanya dia berkata, aku pengen penggal kepala Elisa. Ayat 33 berkata apa? Ayat 33. Ayat 33 firman Tuhan berkata, lihat ini yang dikatakan oleh Raja Israel. Ayat 33 berkata, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya. Berkatalah raja kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan perkataan Raja Israel ini. Dia berkata begini, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Raja Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, kerjaannya cuma menyalahkan Tuhan. Kerjaannya cuma menyalahkan Tuhan. Kerjaannya menyalahkan Tuhan. Semua malapetaka ini datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Dari Tuhan. Nah, karena dia berkata, semua malapetaka datangnya dari Tuhan. Raja Israel berkata, ngapain saya berharap kepada dia? Ngapain saya berharap kepada dia? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa, tidak ada di antara kita, siapapun saudara yang mendengar siaran langsung ini, yang menyalahkan Tuhan. Semua peristiwa ini karena Tuhan. Tuhan yang salah, Tuhan yang salah, Tuhan yang salah. Banyak orang yang berkata demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan itu baik, tidak mungkin Tuhan akan buat hal-hal seperti ini. Kalau Tuhan itu baik, tidak mungkin Tuhan membuat kita umat-umatnya sampai menderita seperti ini. Orang ini cuma kerjaannya menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Nah, karena dia menyalahkan Tuhan, Raja Israel berkata, ngapain saya berharap sama dia? Ngapain saya berharap kepada dia? Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan meniru Raja Israel. Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Apapun keadaan kita, Tuhan itu tetap baik. Apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap baik. Firman-Nya tetap iya dan amin. Jangan belajar dari Raja Israel yang tidak mau percaya lagi kepada Tuhan, yang tidak mau berharap lagi kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak umat Tuhan hari-hari ini ketika hidupnya punya masalah, hidupnya punya problem, hidupnya diizinkan mengalami pencobaan demi pencobaan, justru dia banyak menyalahkan Tuhan. Dia tidak bersyukur tapi menyalahkan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Nah, kalau sudah kita menyalahkan Tuhan, susah untuk kita percaya kepada Dia, susah untuk kita berharap kepada Dia. Tapi ada tokoh yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ditulis oleh firman Tuhan, seorang perwira, ajudan raja. Ini orang pinter mestinya, seorang perwira, bukan orang sembarangan. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu sang nabi menyampaikan pesan Tuhan, saya ulangi dulu firman yang disampaikan oleh Nabi Elisa di pasal 7 ayat yang pertama. Dan nanti kita akan lihat respon dari sang perwira, dari ajudan raja ini. Saya berdoa saudara jangan tiru si perwira ini, jangan tiru si ajudan ini.
Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan di ayat 1 pasal yang ke-7 begini. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ini pesan Tuhan. Ya, tadi kita sudah lihat Raja Israel tidak percaya, tidak mau berharap kepada Tuhan. Tapi lihat ajudannya nih, ayat yang kedua pasal 7, firman Tuhan berkata apa? Ya, firman Tuhan berkata ayat 2 pasal yang ke-7, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya. Lihat jawaban perwira abdi raja ini, dia berkata apa? Ya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Kesimpulan saya Bapak Ibu Saudara sekalian, ajudan raja ini, perwira ini juga meremehkan Tuhan, meremehkan firman Tuhan. Mana mungkin itu bisa terjadi? Meskipun Tuhan bisa buat tingkap-tingkap di langit, tidak mungkin apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa terjadi. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ajudan raja ini tidak percaya. Nah, saya mau sampaikan dulu akibat buat orang yang tidak percaya. Nah, di ayat yang kedua, sang nabi waktu mendengar perkataan ajudan, mendengar perkataan perwira, tidak mungkin itu akan terjadi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa? Ya, di bagian B ayat 2 firman Tuhan berkata, jawab abdi Allah. Lihat ini, sang nabi menyampaikan pesan Tuhan. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tuhan ngomong, kamu akan lihat dengan matamu sendiri. Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Tuhan ngomong melalui Nabi Elisa. Waktu sang perwira ini tidak percaya, Tuhan bicara melalui Nabi Elisa berkata begini, kamu akan melihat dengan matamu sendiri. Apa yang difirmankan Tuhan itu jadi. Tapi kamu tidak akan nikmati apa-apa. Gak akan nikmati apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tidak percaya sama Tuhan, orang yang tidak menaruh harap kepada Tuhan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan, dia tidak akan pernah mengalami kemenangan. Dia tidak akan pernah mengalami terobosan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Tuhan yang hebat tidak dia percayai. Firman-Nya yang luar biasa tidak dia percayai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ada satu tokoh yang secara manusia tidak mungkin. Tokoh ini ditulis oleh mulai ayat yang ketiga. Yang ditulis oleh Alkitab, 4 orang sakit kusta. Mulai ayat yang ketiga. Ada 4 orang sakit kusta. Nah, saya mau cerita dulu. Ya, di zaman itu, di zaman perjanjian lama, di zaman Alkitab ini, orang yang sakit kusta itu selalu dijauhi. Tidak ada orang yang mau mendekat, karena orang yang sakit kusta ini dianggap orang yang terkutuk, harus dijauhi. Nah, orang sakit kusta ini kalau kemana-mana, kalau berjalan dia selalu berteriak, najis, najis, najis. Kenapa? Supaya orang yang mau berpapasan ketemu dengan dia menyingkir. Karena kalau orang yang ketemu dengan orang yang sakit kusta itu ikut najis juga. Jadi orang yang tidak najis gak mau ikut najis karena ketemu orang yang sakit kusta. Makanya orang sakit kusta ini Bapak Ibu Saudara sekalian dipinggirkan, tidak dianggap sebagai manusia, sudah dianggap mati. Di kakinya kalau dia berjalan ya itu seolah-olah pakai kaleng, supaya waktu dia berjalan selalu kedengaran kelontang, 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 kelontang. Sehingga waktu orang dengar demikian, oh ada orang sakit kusta, jangan berpapasan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bilang, secara manusia 4 orang sakit kusta ini
Ini saya sebut terisolir. Tidak ada masa depan. Tidak memiliki hubungan-hubungan yang baik dengan masyarakat. Mungkin harusnya ini orang yang menjadi korban pertama di tengah-tengah kelaparan yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat semangat hidupnya, lihat pengharapannya, lihat imannya, lihat pengharapannya. Pengharapannya dari 4 orang sakit kusta ini membuat dia bangkit, tidak menyerah kepada nasib. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca ayat 3. Ayat yang ketiga dari pasal 7, 2 Raja-Raja. Firman Tuhan berkata begini, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Lihat mereka mulai saling bercakap-cakap satu dengan yang lain. Ngapain kita terus duduk di sini? Kita duduk di sini juga lama-lama mati. Tetapi daripada kita mati duduk-duduk, mari kita melangkah ke perkemahan orang Aram. Kalaupun nanti di sana orang Aram akan membunuh kita, dia berkata nggak apa-apa. Di sini kita mati, di sana juga kita mati, sama-sama matinya. Tapi kira-kira 4 orang sakit kusta ini berkata, mari mati dengan sebuah kemuliaan, mati dengan sebuah nilai hidup yang berbeda. Dia punya iman yang luar biasa. Makanya saudara, 4 orang sakit kusta ini tidak menyerah kepada nasib, tidak menyerah kepada keadaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah situasi seperti ini, sekali lagi saya mau katakan, orang yang tidak menyerah kepada nasib akan dibuktikan kamu taat kepada pemerintah. Waktu pemerintah ngomong, diam di rumah, kamu akan tetap diam di rumah. Supaya apa? Karena kalau kamu nekat, kamu kena, habis nanti hidupmu. Tidak cuma kamu, mungkin habis keluargamu, anak istrimu. Karena kalau satu tertular, semua akan tertular. Itu makanya bentuk saudara, kita punya iman, kita punya pengharapan. Justru dibuktikan lewat ketaatan kita. Apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita, kita buktikan dalam ketaatan kita. Karena kita taat itu membuktikan iman kita hidup dan berkuasa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, 4 orang sakit kusta ini tidak menyerah kepada nasib. Saya percaya, saya dan saudara tidak selevel orang yang sakit kusta ini. Mari kita yang kuat sehat, punya iman, punya pengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan bisa menolong bangsa kita. Tuhan bisa menolong Indonesia. Tuhan bisa melepaskan Indonesia dari semua keadaan ini. Kita berseru kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Yesus yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita semua. Kita percaya dan berharap kepada Dia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kelima ditulis begini, lihat iman dan pengharapan dari 4 orang sakit kusta ini. Dia gak mau duduk-duduk saja, dia aktif, dia bergerak. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman itu selalu dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Ayat yang kelima berkata begini, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Waktu senja. Ya saya mau sebut begini, kalau kita belajar ilmu tipologi, ya, nah senja itu menggambarkan kondisi akhir zaman, ya. Di akhir zaman ini memang benar Alkitab memberitahu banyak hal, tapi ketika banyak hal terjadi, kita gak boleh menyerah. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Yesus yang berkuasa. Harus bangkit iman kita, bergerak iman kita, harus hidup, tidak boleh statis, tidak boleh menyerah dengan keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, Tuhan itu selalu menghargai orang yang punya iman. Tuhan selalu menghargai yang saya sebut tidak malas, yang tidak menyerah dengan nasibnya. Tuhan sangat menghargai orang yang punya iman, punya pengharapan kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Waktu 4 orang sakit kusta ini mulai melangkah, ya, jalan. Sudah kan dengar kan? Tadi saya bilang di kakinya ada kaleng-kaleng. Ya. Jadi mungkin waktu 4 orang sakit kusta ini jalan, mulai kedengaran kaleng-kalengnya. Klotang, 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 klotang. Suaranya suara kaleng. Tapi saya mau katakan, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa robah suara kaleng itu menjadi suara tentara yang besar. Ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-6. Ya, sebab Tuhan. Saya ulangi, sebab Tuhan. Sekali lagi, sebab Tuhan. Cuman Tuhan yang bisa. Cuman Allah yang bisa. Cuman Yesusmu dan Yesusku yang bisa. Makanya ingat Alkitab dalam Kolose. Yesus itu di dalam kita. Ditulis oleh firman Tuhan dalam versi bahasa Inggris. Christ in you. The hope of glory. Kristus di dalam kita. Pengharapan akan kemuliaan. Nah, lihat ayat yang ke-6 berkata. Sebab Tuhan. Bukan yang lain. Lihat. Yang menyertai 4 orang sakit kusta ini. Tuhan, bukan yang lain. 4 orang sakit kusta disertai Tuhan. Makanya Alkitab berkata begini. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah orang-orang Het dan orang-orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Ayat 7 berkata begini. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keldai mereka serta perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat. Waktu orang yang biasa ini dengan iman pengharapannya bangkit. Orang yang tidak punya nilai apa-apa di depan manusia. Saya mau bilang begini. Manusia biasa. Tidak ada apa-apanya. Tapi kalau disertai Tuhan. Dia menjadi orang yang luar biasa. Orang yang biasa. Yang terbuang secara manusia. Tapi ada favor Tuhan. Ada perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengalami hal yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, hidupmu biasa-biasa saja. Mungkin engkau merasa gak ada apa-apanya dalam kehidupanmu. Tapi saya mau beritahu, kalau ada favor Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu 4 orang sakit kusta ini mulai berjalan. Bunyi kelontang-kelontangnya tadi. Ternyata Alkitab berkata. Ya, Tuhan membuat bunyi kaleng itu menjadi bunyi tentara yang besar. Yang akhirnya. Saudara tahu. Tentara orang Aram lari tunggang langgang. Tidak ada orang sebetulnya. Cuma 4 orang sakit kusta. Mungkin dikirim 1 tentara. 4 orang sakit kusta ini bisa dibunuh semua. Tapi karena disertai Tuhan, diurapi Tuhan, ada favor Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Makanya ayat yang kelima tadi berkata, sebab Tuhan, sebab Tuhan, sebab Tuhan. Bapak Ibu, hidupmu dan hidupku kalau disertai Tuhan, luar biasa. Hidup yang disertai Tuhan, saya ulangi, luar biasa. Dan Alkitab berkata, karena tentara Aram ini lari meninggalkan kemahnya. Lari meninggalkan segala-galanya. Dia nikmati makanan yang melimpah. Dia nikmati emas perak. Dia ngalami terobosan-terobosan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari 4 orang sakit kusta ini. Waktu berkat banyak. Waktu berkat banyak karena dia nikmati. Orang tentara udah tinggalkan, nikmati. 4 orang sakit kusta ini gak egois. Gak hidup buat dirinya sendiri. Makanya 4 orang sakit kusta ini sering berkata satu dengan yang lain. Gak baik yang kita lakukan ini. Kita nikmati kemewahan. Sedang
Banyak orang Israel yang lain ngalami kelaparan. Mari kita beritahu kepada raja bahwa sudah ada kemenangan. Aram sudah lari tukang larang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi seperti ini, mari belajar hidup kita jangan egois. Jangan cuma mikir diri kita sendiri. Ya, mari kita pikirkan orang lain. Ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata begini. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. 4 orang sakit kusta, begitu sudah nikmati segala-galanya, dia berkata, tidak patut yang kita lakukan ini. Dia ingat kepada orang lain. Dia ingat orang lain, masih banyak yang kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu. Saya dan saudara belajar dari 4 orang sakit kusta ini. Di tengah-tengah secara pribadi, dia tubuh menderita. Dia mengalami terobosan kelimpahan bersama dengan Tuhan. Tapi dia tidak pernah hidup buat dirinya sendiri. Dia belajar hidup, kata firman Tuhan, secukupnya. Mari kita belajar buat kita ini secukupnya. Saya ulangi, mari kita belajar buat kita secukupnya. Supaya kita bisa berbagi dengan yang lain. Supaya kita bisa berbagi dengan yang lain. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada jemaat. Baik jemaat di Pati, jemaat di Magetan, dan yang lain. Yang sudah mulai belajar peduli dengan saudaranya yang lain. Di tengah-tengah masalah seperti ini. Mulai memikirkan sembako dan lain sebagainya. Dibagi buat saudara-saudaranya. Mari kita hidup lebih rukun, lebih damai, supaya Kristus ditinggikan dan dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan sekali lagi, semua yang disampaikan oleh Nabi, semua firman yang disampaikan oleh Nabi, semua digenapi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat tokoh yang tadi tidak percaya kepada firman Tuhan, yaitu perwira ajudan raja. Bagaimana ending hidupnya? Karena waktu Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan, besok akan ada kelimpahan. Si perwira tadi berkata, mana mungkin, meskipun Tuhan bisa buat tingkap di langit, tidak mungkin itu terjadi. Dan Elisa berkata, kamu akan melihat dengan matamu sendiri, tapi kamu tidak akan menikmatinya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang terakhir. Ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Kisah dari perwira yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada firman Tuhan, yang meremehkan Tuhan dan firman-Nya. Dan saya berharap saya dan saudara tidak meremehkan Tuhan, tidak meremehkan firman-Nya, karena berbahaya bagi hidupmu dan hidupku kalau kita meremehkan firman Tuhan. Ayat 17 sampai 20. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudan itu mengawasi pintu gerbang, tetapi saudara mulai baca, perhatikan ayat 17. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Perwira ajudan raja, betul kata firman Tuhan, kamu akan lihat, tapi kamu gak akan nikmati. Kamu justru mati terinjak-injak. Dan firman Tuhan terbukti ya dan amin, gak berubah. Ya, saya langsung tutup ayat yang ke-20, pasal yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Perwira, orang yang hebat sebetulnya, tapi karena dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak percaya kepada firman-Nya, meremehkan Tuhan dan firman-Nya, dia tidak menikmati kemenangan dan terobosan dari Tuhan. Dia justru mati terinjak-injak. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hidupmu? Dimanapun kau berada, masihkah kita tetap menaruh harap kepada Tuhan? Masihkah kita mau percaya kepada Tuhan dan firman-Nya? Atau kita seperti Raja Israel, ngapain saya percaya kepada Tuhan? Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, justru dalam situasi-situasi berat seperti ini,
Ekonomi mulai berat. Semua mulai berat. Mari kita belajar dari Raja Daud yang firman Tuhan berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayo, makin kuat dengan Tuhan. Baca renungkan firman Tuhan. Banyak duduk diam di kaki Tuhan. Saat teduh, jangan lupa selalu dekat dengan Tuhan. Karena apa? Itu cara untuk kita terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan saya berdoa supaya semua jemaat dimanapun sudah berada tetap ada dalam cover Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Tiap hari saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kasih dan anugerah Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara. Saya ajak Bapak Ibu tundukkan kepala. Saya rindu menyanyi satu pujian yang berkata, aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Sambil kita menyanyi, sudah tundukkan kepala. Saya nanti akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita juga berdoa buat bangsa dan negara kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku Tuhan menjadi alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan, oh haleluya, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Oh bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan. Haleluya, haleluya. Mari menyanyi Bapak Ibu. Biar roh kebangkitan ada di dalam hidupmu. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, haleluya, haleluya. Mari berharap kepada Tuhan. Mari percaya kepada Tuhan. Oh bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Sekali lagi katakan, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan.
baik saja menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini saya akan berdoa untuk saudara. Apapun permasalahan hidupmu, mari percaya, mari berharap kepada Tuhan. Alkitab berkata, kalau dua orang di muka bumi ini sepakat minta apa saja, permohonan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Dimanapun saudara berada, mari sepakat dengan saya. Saya akan bersepakat dengan pergumulanmu. Tuhan akan tolong kita. Korban Yesus di kayu salib sudah menyelesaikan semua. Alkitab berkata, kalau ada dua orang sepakat, minta apa saja. Haleluya, 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 haleluya. Mari saya akan berdoa. Taruh tanganmu di dadamu. Mari beriman, percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, malam ini hamba berdoa Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Berseluruh jemaat, dimanapun yang berada. Mereka yang sedang punya pergumulan. Pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga. Sakit penyakit sekalipun. Kami berdoa malam ini dalam nama Yesus. Biar jamahan Tuhan terjadi dalam setiap rumah-rumah. Di mana anak-anak Tuhan berada malam ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau baik, Kau luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Malam ini saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita. Kita percaya Tuhan sanggup bekerja di tengah-tengah situasi bangsa kita. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita mengangkat pujian Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Kita percaya Yesus yang kita sembah, Yesus yang besar, Yesus yang dahsyat, Yesus yang ajaib. Haleluya. Lebih besar Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih di dalamku selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita bersama-sama. Ayo bersyafaat buat bangsa kita. Berdoa buat presiden kita. Berdoa buat menteri. Berdoa buat para dokter. Berdoa buat para perawat. Supaya campur tangan Tuhan terjadi. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi satu pujian ini lagi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Mari muliakan Tuhan. Tinggikan Yesusmu. Yesusmu luar biasa. Tinggikan Dia. Mari beriman bersama dengan saya. Allah yang kita sembah. Allah yang hidup. Haleluya. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
datang kepada Tuhan malam hari ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke. Biar bangsa kami dijamah oleh Tuhan. Bangsa kami dilawan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan. Kami lepaskan shalom Tuhan. Dalam nama Yesus. Biar bangsa kami dijamah oleh Tuhan. Malam ini kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, Tuhan. Kasih hikmat, kekuatan, kesehatan buat dia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Biar Bapak Presiden kami diberkati oleh Tuhan. Bapak Presiden kami dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Buat Bapak Presiden kami. Biar Presiden kami Tuhan diberi hikmat oleh Tuhan. Untuk memutuskan banyak hal. Hikmat dari Tuhan biar datang kepada Presiden kami. Kami berdoa buat semua yang ada Tuhan. Jajaran kabinet kami serahkan dalam tangan-Mu. Anggota DPR, MPR. Semua gubernur, semua bupati, semua camat, semua lurah, RT, RW. Dalam nama Yesus kami berdoa biar tangan Tuhan bekerja. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat dokter-dokter dan perawat-perawat yang menangani orang-orang yang terkena virus corona ini Tuhan. Dalam nama Yesus, biar proteksi Tuhan ada pada mereka. Bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa. Kami percaya Tuhan akan tolong ekonomi bangsa kami. Kami percaya dalam nama Yesus. Seperti Tuhan bekerja di Samaria. Bekerjalah di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Tolonglah ekonomi bangsa kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami tak lupa juga berdoa buat semua jemaat Tuhan. Biar tetap ada dalam proteksi Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita katakan lagi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih sekalian, saya akan berdoa buat permohonan doa yang sudah masuk ke saya. Kita akan berdoa buat orang tua atau mertua dari Mas Dwi, ya istrinya yang kerja di Taiwan, menyampaikan WA kepada saya untuk berdoa buat ibunya yang dalam keadaan sakit supaya ibunya dijamah oleh Tuhan. Tidak cuma supaya sakitnya dijamah oleh Tuhan, tapi supaya ibunya boleh percaya kepada Yesus. Menerima keselamatan di dalam Yesus. Mari kita satukan hati kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan buat ibu mertua dari Mas Dwi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, semua sakitnya dijamah oleh Tuhan. Terlebih kami berdoa Tuhan supaya jiwanya diselamatkan dalam nama Yesus. Biar Tuhan bekerja, mengirimkan malaikat Tuhan, menjamah, menolong, membawa dia untuk ketemu dengan orang yang bisa memberitakan Injil kepada dia. Terpuji namamu Tuhan, hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau baik. Kami percaya semua doa-doa kami selalu didengar oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami berdoa buat semua jemaat, buat semua jemaat yang ada di Pati, di Magetan, dan di kota-kota yang tadi kami sebutkan Tuhan. Dari Makassar, Malang, Caruban, Ponorogo, Semo, Jogorogo. Tuhan tolong semua, Tuhan jamah semua. Bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Supaya kami Tuhan, khususnya kami yang di gereja pusat, di Pati dan di Magetan, ditolong oleh Tuhan. Kami semua tetap menjadi berkat
Di tengah-tengah keadaan yang berat, kami tetap jadi berkat buat masyarakat. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mengakhiri ibadah hari ini, kita akhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan nanti kita akhiri dengan lagu perkenanan Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkenan Bapa, berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu. Sekali lagi katakan, berkenan Bapa, berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hati. Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari semua yang percaya berkata amin. Bapak Ibu saudara sekalian, ibadah online kita sudah selesai. Sampai ketemu nanti online berikutnya hari Jumat. Dan hari Minggu depan kita masih ibadah online karena situasi masih belum kondusif. Mari kita tetap saling mendoakan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, tidak goyah menghadapi apapun juga. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.